Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, semoga kita sehat-sehat saja dan tak kurang satu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin memberitahukan bahwa ini adalah tanaman cakur, atau nama lainnya sering juga disebut dengan kencur. Ini kalau ini adalah cakur, ini tanamannya. Kalau kita lihat secara bentuk luar, inilah dia. Nah, ini adalah cakur, ini akarnya, kemudian ini daunnya seolah seperti batang pisang, tangkainya itu menyatu. Nah, ini modelnya, ya kan? Ini adalah model dari cakur atau kencur ini. Nih, daunnya dapat kita lihat, ini modelnya. Nah, ini dan ini akarnya seolah-olah seperti akar serabut. Nah, sebenarnya saya ingin memberitahukan cara menanamnya di polybag. Ingin saya beritahukan bagaimana cara menanamnya, cara pemeliharaannya, cara memanennya, dan bagaimana berapa umurnya harus kita panen. Nah, mari kita lihat cara penanamannya di pekarangan rumah saya. Ini adalah pot bunga yang sudah kita isi dengan tanah. Kemudian tampangnya ini yang model ini yang sudah ada, ini sudah ada tunasnya, bakal tunas. Nah, ini yang kita tanam di sini. Tanamnya biasa saja, sangat mudah caranya. Ini, nah, kita tanam. Nah, nanti kita sirami dengan air. Kemudian ini kita tanam juga, ya. Ini yang sudah saya sediakan ini, tapi dengan syarat sudah ada bakal tunas yang kita masukkan ke dalam tanah. Ini bakal tunasnya, ya. Nih, ya. Ini lagi kita tanam semuanya. Setelah kita tanam, lalu kita sirami dengan air. Kemudian kita tempatkan pada tempat yang sedikit agak teduh. Kemudian ini ada lagi yang sudah saya tanam 6 sampai 8 bulan yang lewat ini ya. Dan sudah ada yang mengeluarkan buah ini. Nih, buah. Inilah yang dijadikan untuk kebutuhan dapur atau dijadikan rempah-rempah, kemudian dijadikan juga obat-obatan. Ini sudah ditanam selama kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Nih, ya. Kemudian di sana juga ada saya tanam. Jadi itulah dia. Ini juga ini di tanah kita tanam. Tuh, terus sampai ke situ. Nah, kemudian daripada itu pemeliharaannya bisa kita lakukan dengan cara menyiangnya. Nah, coba lihat di sini. Ini kita siangi, kita buang rumputnya agar dia tumbuh subur. Buang.
terus. Kemudian kalau tanahnya kurang ditambah ya, ditambah nih kurang, ini disiangi terus, demikian seterusnya, disiangi semuanya. Ini siangi ini di ya. Ini disiangi sambil menggemburkan tanahnya di kambuan. Nah, demikian seterusnya. Setelah kita siangi, kemudian ini disiram minimal 1 kali dalam 3 hari kita sirami. Nah, setelah disirami kemudian dikasih pupuknya cukup Ajinomoto atau namanya micin. Ambil 1 sendok teh dicampurkan dengan 1 gelas air, diaduk. Larutan itulah yang kita sirami di sini, tidak di sekeliling tanaman ini. Sirami. Nah, insya Allah dia akan berbuah banyak. Nah, seperti ini misalnya, ini kan baru 6 atau 8 bulan umurnya nih. Biasanya umur ini akan panen banyak itu kalau umurnya sudah sampai 12 bulan. Nah, banyak buahnya. Itulah kira-kira yang bisa saya beritahukan apa yang saya tahu. Nah, kemudian lagi ini adalah contohnya cakur yang sudah tua, yang sudah masak, yang bisa dimanfaatkan untuk jadi kebutuhan dapur atau untuk obat-obatan. Nah, kemudian lagi saya ingin juga menyampaikan tentang manfaat daripada cakur ini. Menurut informasi yang saya dapatkan, di samping digunakan sebagai rempah-rempah, banyak juga digunakan orang untuk pembasmi bakteri yang ada pada kulit, pada gigi, dan pada gusi. Itu biasa digunakan menurut informasi yang saya tahu, walaupun saya belum pernah mengerjakannya. Kemudian bisa meredakan rasa nyeri ketika ada peradangan pada kulit. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk mencegah penyakit kanker, mengurangi stres, menurunkan tekanan darah. Bisa juga digunakan ini, ya kan. Kemudian bisa juga digunakan untuk nambah nafsu makan, seperti ketika orang buat pecal misalnya, pecal, ya kan. Nah, itu dia tambahkan cakur ini, cakur. Kemudian bisa juga nambah energi seperti yang dibuat pada jamu-jamu. Kemudian untuk obat batuk, obat luka juga banyak sekali manfaatnya ini. Makanya saya selalu berusaha menanam jenis obat-obatan ini seperti cakur. Saya tanam di pekarangan rumah. Nah, perawatannya tidak terlalu susah, hanya membuang rumput ini, menyianginya. Nah, kemudian dikasih pupuk micin yang 1 sendok teh dicampurkan dengan 1 gelas air, siramkan ke situ minimal sekali dalam 3 hari. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.